Hey, this is Dynamic Indonesia, and you're listening to SOS Podcast, School of Social Media. Are you ready? Check this out. Time to listen and execute. Drop the Hi, welcome back, everyone. This is SOS Podcast, School of Social Media. Brought to you by Dynamic Indonesia, sebuah digital marketing dan branding agency. Dan with us still Miss Rosie. Halo, Miss Rosie. Hai Dayang. To start off kita mau kenalan dong, kalau mau follow Miss Rosie itu di mana sih? Di Instagram atau di mana gitu? Apa ada TikToknya nih jangan-jangan nih? Oke, Instagram aku @missrosie MIZZROSIE. TikToknya sama, tapi ada ketambahan E lagi di belakang. Oh, jadi dua di TikTok E-nya 2 ya? Oke. Ya, E-nya di Wow. belakang Rame 2. banget followernya 21K guys. Mantap. Oke. So Miss Rosie, ini kan banyak banget ya yang lagi ya, happening trend kita sekarang, banyak yang beranggapan bahwa bangun personal branding itu hanya di sosial media, atau gimana sih bangun personal branding di sosial media? How if you are getting started again gitu. Kalau Miss Rosie mau mulai lagi bangun personal branding di sosial media gitu. Apa sih yang akan Miss Rosie lakukan gitu? I need to define, aku kepingin ngomong atau aku kepingin nyampein satu pesan itu ke orang-orang yang seperti apa dan gimana. Terus biasanya behavior-nya orang-orang ini mainly di sosial media mana, gitu. Jadi itu harus aku temuin dulu, lalu aku akan bikin konten to amplify my personal brand di platform yang memang banyak orang-orang yang aku targetin itu main di sosial media itu. I see. Gitu. Nah, cuman yang agak rancu nih ya, Miss Rosie ya, ketika kita ngomongin sosial media, kan sometimes ketika kita ngeliat ternyata potential target market kita lebih tendensinya kepada something yang humoris gitu, atau something yang agak bertolak belakang nih dengan karakter atau kepribadian kita gitu loh. Tapi mereka potential target market kita nih. Nah, itu gimana ya cara ngakalinnya? Apa harus jadi humoris tiba-tiba ya? Bingung. Oke, itu balik lagi kalau ingat di episode pertama kita, finding why, value-value kita apa, kita bisa kok accommodate itu, tapi nggak keluar dari value-value kita. Kalau kita udah benar-benar firm, tahu apa yang penting buat kita, we will do anything. We will enlarge our capacity untuk bisa ngelakuin sesuatu yang di luar zona nyaman kita. Karena kita tahu goal-nya itu apa. Karena kita tahu kita mau menangin siapa. Dan itu nggak lepas dari value-value kita. Jadi kita nggak harus kok jadi orang yang totally different, ngelakuin sesuatu yang di luar what we believe gitu, di luar value-value kita gitu, sampai bener-bener nggak nyaman harus jadi orang lain, pencitraan pakai topeng. Nggak banget. That's why kita harus tahu hal-hal apa sih yang penting buat kita, boundaries kita tuh di mana. Kalau kita tahu tentang itu, kita akan tetap ngelakuin segala sesuatunya itu based on ini our core value kok. We are going still di area-area yang tetap firm, and that's something yang kita tetap percaya dan kita respect hal-hal itu gitu. Nggak perlu sampai keluar dari value-value kita. I see. Wow. Oke. Nice. Menarik, jawaban yang menarik. Tapi kalau selama Miss Rosie building personal branding and becoming a coach for many of the personal branding gitu kan, apa sih konten-konten yang biasanya tuh works gitu bagi potential market kita? Mungkin kan jawabannya oh ya tergantung Badayang gitu kan, yang ini ABC, tapi yang biasanya tuh emang mostly works tuh yang kayak gimana ya, Mbak Rosie? Miss Rosie, I'm sorry. Yang konten yang works itu biasanya yang full ngasih value, yang memang intentionnya adalah full ngasih value, edukasi, dan kepingin membangun kawan bicara atau lawan bicara kita itu lebih baik. Gitu. Itu biasanya yang works. Itu biasanya yang sangat mendapat sambutan. Misalnya nih, let's say kita ngomongnya misalnya ada seorang vendor yang jualan jasa insurance deh. Balik ya, paling gampang dibayangin ya, ada di sekitar kita. Kalau kontennya itu intentionnya untuk jualan, at the end tetap kayak jualan asuransi tertentu, ya itu akan biasanya agak susah diterima. Tapi kalau kontennya itu full ngasih value, full ngasih orang-orang cara untuk bisa optimize kalau tiap kali mereka beli asuransi, itu biasanya banyak orang yang bisa menerima.
Hmm. untuk intensi bahwa memberikan edukasi dan value supaya orang ini lebih tahu gitu Feelingnya ya. dapet ya Miss Rosie ya? Pendekatannya Mm-mm. nggak hanya feeling Dayang, Mm-mm. tapi pendekatannya bukan untuk kepentingan aku, tapi I untuk see, kepentingan kamu, I see. lebih gitu. Okay, So this content itu untuk kamu loh, bukan I untuk see. aku gitu. Nah Jadi aku that kind of content yang misalnya works. karena emang feelingnya aku pengen kamu sukses gitu ya Miss Rosie ya. Iya, aku pengen Mm-mm. kamu jangan sampai bikin kesalahan loh. Misalnya kita Mm-mm. bikin konten tentang investasi. Aku Iya, misalnya iya. adalah financial planner Iya, iya. gitu. Endingnya kontennya tujuannya bukan untuk kayak hire me as your Iya, iya, iya. financial planner, tapi please know this fact supaya kamu nggak salah dalam investasi, misalnya gitu. That Rasanya kind of feelingnya, content yang biasanya ya, work. ya, ya. When you say that, rasanya feelingnya buat bikin kontennya jadi nggak merasa beban ya Miss Rosie ya, kalau kayak gitu ya. Karena Mm-mm, lagi-lagi why-nya jadi, mm-mm. jadi lebih clear. Nah, yang bikin aku penasaran nih Miss Rosie, you are at the 21K, okay? Followers gitu. Bisa diceritain nggak kapan sih itu tipping point-nya gitu? Apa sih yang what did you do gitu to build that community? Dan aku lihat nih pada aktif ya, yang nge-like, yang komen, ya I mean they are pretty active gitu loh istilahnya. Itu gimana ya Miss Rosie ya? Mm-mm. Ini di Instagram ya maksudnya, Iya, Dayang ya? aku lagi cek di Instagram nih. Oke, anyway sekarang 15,9K sih yang di Instagram Oh iya iya sekarang. 15,9 sorry. Iya. Aku slip over yang 21. Ya, yang ini kan ya. Iya. Yes. Oke. Yes, true. Jadi, salah satu titik leverage-nya itu yang kenceng banget itu pada saat pandemi nih, jujur. Karena Oke. kan, isu personal branding, isu Mm, tentang, edukasi tapi di dunia digital, Iya. itu lompatannya itu pada saat pandemi. Ketika orang-orang harus stay di rumah, Iya, mereka akan iya. terekspos dengan segala sesuatu, Mm, di digital gitu, karena I they are see. going nowhere gitu. Jadi meeting lewat digital, informasi semua lewat digital. Jadi itu bisa jadi pada saat itu adalah momen di mana orang mulai bergairah nih topik-topik yang Mm, saya bawain gitu. Jadi that was the moment ketika followernya lumayan nambah banyak. Terus aku bagi-bagi value juga, tips-tips tentang how to run industry di area makanan. Karena ingat I nggak dulu awal see. pandemi orang-orang pada jualan makanan kan awal-awal. Betul. Iya. Nah, aku lihat tren itu juga Iya, iya, because iya. I'm also an educator, aku punya Heeh. bisnis makanan, aku full Mm, ngasih value to develop orang-orang yang di area bisnis ini kayak gitu. Jadi mm, gabungan antara apa yang lagi tren, apa yang kita punya, apa yang orang mm. butuhin. Aku I deliver see. kontennya lewat 3 hal ini gitu. Mm, Jadi it was really powerful gitu konten-konten tentang makanan awalnya gitu. I got I really pretty much a lot of follower during that time gitu. Sekarang juga masih apa ya growing juga. Terus Heeh, lately aku heeh. juga brought up my journey in my marriage life gitu. Iya, I Orang-orang yang saw. lihat juga banyak gitu. Jadi Iya, iya. kayak ya itu balik lagi ke why. Why saya adalah I Mm, want to share. I want my life itu whatever I experience itu bisa jadi berkat buat orang. Jadi aku nggak hesitate Wah. sharing whatever I experience. Either itu buat orang kadang sesuatu yang mungkin agak memalukan, Mm, tabu, atau mungkin mm. beberapa orang kayak, ih Miss Rosie kok cerita area ini ya, berani Iya, iya. banget gitu Mm, misalnya. iya. Tapi I believe if I speak up in this area, itu banyak orang yang merasa terberkati juga. Mm, Jadi mm. aku berpikir, why not gitu. Karena kan why-ku adalah aku kepingin share, aku kepingin educate gitu loh. Jadi Mm, ya I mm. found my why and my life can be blessing for others. I think this is match gitu. I want to share it Mm, gitu. I see. Beautiful, beautiful. Aku tadi ya merasa gimana ya terenlighten ya pas Miss Rosie ngomong. Iya, yang penting kita tuh bikin konten yang benar-benar pengen orang lain sukses and you don't hesitate to share anything because you have your objective, your why is very clear that I want you to do not repeat, nggak ngulang kesalahan yang pernah aku ulangin gitu ya Miss Rosie ya. Cuman Mm-mm. ada nggak sih pengalaman Miss Rosie gitu ya to build connection gitu kan kita di dunia digital banget nih bahkan kita aja ngezoom ya istilahnya gitu yang kayak you don't Mm-mm. know me I'm like and you say yes gitu kan yang kayak oh kenal aku kirain dirimu itu kakaknya Bang Jack I was like oh so everyone is pretty connected digitally gitu loh. Nah, Ya, gimana sih Miss Rosie? How do we build or maintain connection actually dengan digital audience kita?
Kalau kita udah tahu why kita, siapa orang-orang yang perlu kita jaga relasinya, itu kita akan tahu biasanya mereka suka di-treat seperti apa, what kind of Ah, things to works for them. Balik lagi kepada siapa kita ngelakuin ini. Kadang I kita see. ngelakuin hal A, itu doesn't always works untuk semua orang. Betul, So kita betul. memang harus milih marketnya siapa, cari tahu tentang mereka, gali lagi apa yang bisa membuat mereka tetap connect sama kita, terus Iya. lakuin hal itu. Sebenarnya as simple as that. Oh, lagi-lagi emang harus clear lagi sebenarnya yang koneksi yang di-building ini ke siapa dan mereka enaknya kalau emang buat building Yes. koneksi itu gimana gitu ya, Miss Rosie ya. Iya, Nggak semuanya heeh pengen heeh. dikasih coklat ya, Miss Rosie. Yes, betul. I see. Apa nih closing statement-nya Miss Rosie ke teman-teman di luar sana yang mungkin sudah building personal branding tapi belum belum scale up gitu, Miss Rosie? Silahkan. Mhm. Oke, personal branding itu adalah sebuah perjalanan atau journey. Jangan merasa kalau kalian start di point A and you think you are going nowhere, terus kalian stop. Personal branding itu dikurasi atau tidak, itu akan melekat di kita. Jadi jangan lihat personal branding itu cuman tentang upload konten, gitu ya. Terus jangan lihat kalau you do something and it doesn't work gitu. Terus you are failed gitu. Jangan lihat ini sebuah gagal atau enggak, lihat ini sebuah journey, lihat I ini sebuah see. milestone gitu. Selalu ada yang bisa dievaluasi. Mungkin kalau kalian jualan jasa atau produk tertentu, kurang Mhm, laku, kurang mhm. bisa stand out, itu lihat ini sebagai satu hal yang perlu untuk dievaluasi. I Ya, see. itu hal Wow. pertama. Yang hal kedua, dengan mengurasi personal branding, continuous improvement, itu actually akan membawa satu benefit yang sangat baik buat kita, yaitu kita jadi semakin mengenal diri kita sendiri, Mhm. gitu. Jadi, the beauty of personal branding itu aku percaya bahwa the more we look for it, the more we curate it, kita tuh jadi lebih kenal diri kita sendiri. Dan I think tuh Iya. sebenarnya sangat bagus banget buat kita karena kita jadi semakin tahu apa yang drive kita ke satu arah tertentu, apa yang bikin kita slowing down, apa yang bikin kita misalnya stres, apa yang bikin kita semakin bersemangat untuk melakukan sesuatu. Jadi ya kurasi personal branding because you love and respect yourself gitu. Wow, harus dikurasi guys, nggak harus yang aku lagi mood ini, nggak hanya kayak gitu ya Miss Rosie ya. Well, thank Yes. you so much Miss Rosie for your time and I hope you enjoy your liburan tipis-tipis di Balinya. You say that you're still in Bali and thank you banget Miss Rosie udah ngobrol sama Dynamic Nation yang di luar sana. And as always, before we end the session of this full complete segment about personal branding sama Miss Rosie, I hope teman-teman nggak cuman dengerin, ngangguk-ngangguk, oh iya, bener ya gitu, but literally benar-benar mengaplikasikan apa yang kita obrolin tadi di segmen 1, 2, dan 3 gitu. So itu aja kali ya Miss Rosie. Thank you so much for being with Dynamic Nation and enjoy your holiday. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you for listening to SOS Podcast, School of Social Media Podcast, empowered and supported by Dynamic Indonesia, sebuah digital marketing and branding agency. By the way, jangan cuma didengerin ya, tapi dipraktekin. Anyway, ciao, bye-bye.